Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumusul Munawarah, mahasiswi dengan NIM 8775841101. Saya merupakan mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat tugas 3 filsafat ilmu, yaitu proyek video tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Di sini yang akan saya bahas yaitu tentang isu-isu kontemporer dalam dunia pendidikan nasional yang akan dikaitkan dengan pilar-pilar menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentang makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Baik, pilar dalam pendidikan itu diibaratkan seperti tiang penyangga dalam sebuah bangunan. Apabila tiangnya ini kokoh, maka bangunannya pun akan tetap kuat dan berdiri. Nah, jadi dalam dunia pendidikan pun pilar ini merupakan dasar dan aturan utama yang menjadi pegangan. Bagaimana cara mengajar, semua kegiatan dan tujuan pendidikan itu berlandaskan pada pilar ini. Apabila pilar ini kuat, terarah, dan kokoh, maka akan membentuk generasi yang terarah dan juga berkualitas. Namun, sebaliknya, apabila pilar dalam pendidikan ini tidak kokoh, tidak jelas, maka sistem pendidikannya itu akan bingung karena memang tidak memiliki landasan dan juga tidak memiliki pilar yang kokoh. Pertanyaan yang kedua yaitu prinsip-prinsip dalam dunia pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu ada Ingarso Sungtulodo, yang kedua Ing Madya Mangunkarso, dan yang ketiga Tuturi Handayani. Sudah kita ketahui bersama bahwasannya Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan di Indonesia. Beliau mempunyai 3 prinsip dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu Ingarso Sungtulodo. Apabila di depan dan di atas, maka harus bisa memberikan contoh dan teladan yang baik. Seperti seorang guru yang memberikan teladan sebelum mengajari anak-anak muridnya. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, yaitu ikut bergerak dan membersamai. Kita harus bisa memberikan semangat, kita juga harus ikut bekerja sehingga orang lain mampu untuk mengikuti setiap langkah kita dengan usaha dan mau ikut belajar. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Apabila di belakang, jadilah penguat yang selalu memberi dukungan, semangat agar orang lain bisa percaya diri dan berkembang dengan sendirinya. Jangan menekan orang lain yang nantinya justru mereka akan patah semangat. Intinya, ketiga pendidikan ini, yang pertama yaitu harus menjadi contoh dan teladan, yang kedua ikut berpartisipasi dan ikut bergerak, yang ketiga memberikan dukungan dan semangat. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut pada era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan juga guru. Saya akan menjelaskan bahwasannya ketiga prinsip ini sangat penting di era digital. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo, guru dan orang tua menjadi contoh supaya anak bisa dengan bijak, dengan baik untuk mengakses internet, untuk mengakses sosial media dengan baik, karena nantinya di sana mereka akan mengikuti contoh yang ada di layar. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Di sini guru tidak hanya sekedar berbicara, namun masuk ke dalam materi tersebut. Guru di sana bisa mengarahkan anak untuk berdiskusi supaya mereka nantinya akan lebih berimajinatif, kreatif, dan inovatif, yang nantinya mereka akan menjadi generasi yang paham teknologi dengan pengawasan dari guru. Tuturi Handayani ini sangat dibutuhkan karena di sini anak bukan hanya sekedar
tahu saja, tapi mereka itu memiliki kebebasan dalam memperoleh informasi. Jadi tugas guru di sini dan juga orang tua bukan hanya lagi melarang, namun mengarahkan, mendampingi supaya anak lebih bisa bijak menyaring informasi yang dapat diakses melalui internet. Namun semua itu tentu memiliki tantangan dalam penerapannya. Yang pertama, karakter anak didik kita. Tidak semua anak itu bisa bijak dalam mengakses internet. Ada juga anak-anak di sini yang mudah terpengaruh karena memang di zaman sekarang itu teknologi semakin canggih. Di sana ada tentang perundungan, tentang hal yang tidak pantas. Nah, di sini itu akan sulit ketika kita melakukan proses pembelajaran daring dan tidak tatap muka tidak tatap muka, maka kita akan sulit nih untuk membedakan ketika anak ini sedang jujur atau tidak dalam menggunakan internet, karena kita tidak tahu. Yang kedua, peran guru. Mungkin tidak semua guru itu mahir dalam menggunakan internet. Masih banyak guru-guru yang gaptek, ya. Nah, di sini itu akan menjadi kesulitan. Bagaimana caranya kita bisa memberikan informasi kepada anak, namun kita sendiri itu belum bisa menggunakan layanan internet tersebut. Nah, yang ketiga yaitu di sini ada literasi digital. Literasi digital itu contohnya yaitu tentang penggunaan internet ini digunakan secara tidak bijak. Artinya kita sudah bisa menggunakan alat tersebut, namun kita tidak mengetahui bahwasanya informasi ini benar atau salah, boleh atau tidak kita contoh. Nah, itu menjadi tantangan. Selanjutnya yang keempat yaitu tentang proses pembelajaran daring. Nah, yang keempat ini tidak semua orang memiliki alat untuk proses belajar daring dan masih menjadi kendala yang terbesar karena alat di sini itu menjadi kunci utama dalam pembelajaran daring. Namun, prinsip Ki Hajar Dewantara ini tetap menjadi kunci utama, bukan lagi soal berbicara, namun tentang pemanfaatan teknologi yang baik dan benar, agar menjadi contoh dan teladan dan bisa juga kita manfaatkan di zaman modern sekarang ini. Pertanyaan yang keempat yaitu tentang refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Baik, saya akan menjawab secara sederhana bahwasannya pilar ini sangat penting, namun bukan hanya tentang kecerdasan otak anak dan teknologi saja, namun juga tentang hati, kejujuran, karakter, moral, dan juga menjadi teladan yang bisa menjadi contoh dan memberi dukungan terhadap orang lain. Baik, itu saja Ibu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya dalam artikulasi pengucapan. Saya memohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.